wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah ampalan, buah papaya yang menjawab salam mudahan masuk surga. Buah ampalan, buah nangka yang menjawab salam mudahan lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus syarafat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimkan tentunya para alim ulama, tuan-tuan guru, para sesepuh, terlebih khusus guru kita Al-Ustaz Muhri Ahmad. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur beliau sehingga bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa beserta staf pemerintahannya Desa Tanjung Pasir. Segenap panitia, saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tausiah atau ceramah agama tentang hikmah dari maulidnya dari Allah alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra Mi'raj beliau. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu sehat? Hatinya sehat? Dompetnya sehat? Aman sudah. Kalau ibu-ibu ini kalau ditanya dompetnya sehat, kalau sehat kita tak ulang untuk main di rumah.
lebih kita bilang di sini kurang lebih. Tapi di antara dua ini paling penting Bapak Ibu hatinya yang sehat. Karena banyak orang yang dompetnya sehat, duitnya banyak, mengabad malah, duit mengabad, rumah bertingkat, mobil Alfa, bini, ada banyak kata, lengkap sudah, duit mengabad, rumah bertingkat, mobil Alfa, bini Alfa, tapi bisa dia orang, nggak sakit, anak-anak main aja. Nah ini orang yang hatinya sakit, dompetnya sehat, hatinya sakit. Nah itu pilih mana? Hati sehat dengan duit, salah benar. Hati sehat dengan duit, atau hati sakit dengan duit? Hah? Nah, daerah dilakukan daerah ini. Hati sehat dengan duit sama. Yang paling penting itu hatinya saya, hatinya sehat. Dan kita hadir di majlis Mi'raj ini Bapak Ibu bukan karena kebetulan. Ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ada, judulnya ada peringatan Israel. Padahal kita duduk ini di majlis ilmu, duduk di majlis lain. Karena inti dari Israel yang pertama saudara. Ada nasi kotaknya, ada wadahnya, ada nasi bungkusnya. Lalu beberapa kali ceramah itu kurang lebih dengan dibilang. Kalau dibilang itu kalau masuk ke daerah-daerah sama dengan kedua kali ini. Masuk ke daerah-daerah penceramah yang datang 5 kali itu. Dibawa ke rumah aku. Dan dia mantap. Jadi penceramah itu tak boleh jam-jam. Ini kasihan penceramah. Belum sahabatnya disuruh ke sini. Oh datang penceramah. Tahu? Ada yang musuh dia Pak. Bilang kalau semua kampung dulu ada sebutan kampungnya. Hanya aku dekat, maka dia itu usahakannya. Berjalannya sudah usaha, bericak pulang jalan 2 kali berubah kali. Sampai aku jalanin dia Ustaz, langsung balik masjid di kampung itu saya kalau Ustaz itu dulu orang masuk kampung. Suruh yang dulu ke masjid lain, jadi ada umpan namanya. Jangan umpan lah dia. Masuk ke masjid dan kami kurang dulu, aku sore waktu ini putih begitu. Alhamdulillah, maka musim dingin kayak dipanggil putih juga. Maka bilang minum putih, musim dingin penceramah malam ini kan. Juga lah sesekali para panas, kopi susu kan. Apa ini kan ya? Jangan tersinggung ya. Kalau kita bilang musim dingin kayak ini, baik penceramah itu kayak kalau. Betul, tapi ada apa-apa. Ada naik kopi. Kalau di sisi dua panitia tidak, berlah. Mungkin padahal malah tentu beberapa di dalam siswa kopi itu sore orang, dalam siswa tunggal tapi awalnya juga itu di tongkal. Alhamdulillah. Orang bercerita, makanya berita itu dah. Di sini kan ada. Tapi rasanya mungkin Pak, kalau sambil makan daerah. Ya alhamdulillah. Jadi memang penceramah itu dari orang yang beramat menjadi penceramah. Sihat awalnya suruh orang penanggala. Penanggala disuruh orang. Mereka di mana penanggala? Kalau tahu mana di mana? Alhamdulillah makanan mereka syukur benar. Tapi susahnya, sakitnya, sulitnya itu jadi penceramah. Yang lainnya apa? Belum pernah di satu kampung di Kabilah itu di kampung belum ada sementara kampungnya ceramah di kampung diusul tadi udah Pak Walinya Ustaz bilang rumah saya apa udah rumah Pak Wali kenal rumahnya udah angkat Pak Walinya ada singkong baik nabi Tuhan Ustaz itu udah namanya kata Tuhan Ustaz itu udah nabi Tuhan yang Ustaz itu yang Pak Walinya nawarnya Tuhan itu lebih semuanya. Ayo kak, tolong kita rumah kuburan Pak Wali minta maaf, terima kasih tawaran dia. Dia usah termaksa dulu. Ingat di rumah kuburan sampai di rumah kuburan rumahnya harus kamar 2
5. Maka kamar itu sudah. Itu dalam ukuran jadi kalau saya minta maaf nih, kami ini kamar kami banyak. Biasanya mah ada tamu pasahai kami angkatkan tikar di luar. Angkatkan tikar di luar. Oh, ada urusan di luar. Wah, ini apa dari apa? Allah yang nyaman berpakaian kita. Jangan ada masalah. Kita mau menjadi berjamaah kalau ingat di luar kamar, berbalan di luar kamar itu berselihnya kali. Berselih. Kalau di kamar itu mana kamarnya halus, yang penting ada kamar, nyaman bersih. Ini ada di luar kamar prakteknya kita, maka pasti dia mata udah kamu memburuk lagi. Buat kamu ada maka kita punya nyamuk kayak di pas dengannya lihat. Ada kan kamu nyamuknya. Sabar ya Allah. Besoknya pagi baru sakit. Kalau ada yang mengundur saja, ya mau bermaafnya dari malam tadi melihat kita berpikir aja, kan? Dengan rasa sakit dalam yang ada dalam ada berpikir. Harus sampai yang ini kalau demikian mulainya dari isi jembatan, lumayan, gitu. Nah, belum mengira kali tidak. Turun ke bawah, lurus, belok kanan ada liur contoh makanan. Langsung hampir aku sakit baru marah jadi aku mundur lagi apa udah dipikirkan ini tentu pengalaman pahit karena aku kan dari Lampung akhirnya dia kalau situ dari mundur apa pahit tapi alhamdulillah berkat Nabi Muhammad SAW ingat kita karena Allah dan menyenangkan hati Nabi Muhammad insyaallah dimudahkan semuanya. Alhamdulillah kita hadir di majelis ilmu ini berbeda. Yang pertama dari ini ada di sekarang saudara silaturahim bermajelis ilmu. Di dalam kitab Bidayah Usaini Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan melangkah menuju majelis ilmu maka telah diakhirat kata Nabi orang yang akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Hukumnya orang ulama Islam paham ada paham bila sudah duduk di majelis ilmu kelak di akhirat Allah yang akan masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan duduknya kita di majelis ilmu walau sebentar, walau 1 saat saja lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kira-kira di sini yang suasana 1000 rakaat duduk kanan. Ada apa? Kita tarawih dengan Cina. Kayaknya nama Cina semua lewat. Duduk malam hadir malam pertama. Malam kedua masuk. Malam keempat kalender. Malam ketujuh hilang orangnya. Orang materi dari rumah. Kalau sebenarnya orang materi. Bilangnya mundur. Kita yang tahu itu kurangkan saja bapak itu beratnya luar biasa. Apalagi sampai 100, apalagi sampai 200 rakaat. Ketika kita dulu di majelis ilmu seperti ini bapak ibu lebih baik kata Nabi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Paham kata paham? Pokoknya bila guru berjalan, guru nerangan di majelis umur ini. Jawab itu apa kan? Nah, kamu kan? Aku rasain dulu kan? Apa berjalan tuh? Berapa untuk di majelis ilmu berat makanya boleh dalam surga. Kalau ingat Mungkin ada respon, level. Maka itu kami duduk di majelis ilmu ini berat sampai Nabi SAW mengatakan seluruh malaikat menghamparkan sayapnya orang yang pulang, orang yang pergi, orang yang melangkah ke majelis ilmu. Tiap langkah Bapak Ibu pergi ke majelis ilmu, tiap langkahnya itu dicatat pahala yang kaya apa kita diingatkan setahun. Tiap langkah, 2 langkah, 2 tahun ibadah, 3 langkah, 3 tahun ibadah. Bayangkan Bapak Ibu tadi berapa langkah dari kemarin dari kemarin. Nah, kita beri komitmen. Mau pakai kuda kita putar dan kuda ini. Karena juga berada di sini.
dilihat oleh berarti itu bila dia putaran berbudak berarti selangkah sama dengan selangkah berarti. Berapa kali putaran berbudak Bapak Ibu sampai ke majelis ini? Setahun ibadah sunnah malam dan siang dicatat oleh Allah Ta'ala di dalam catatan amal kita. Alhamdulillah. Apalagi acara yang Masya Allah. Untuk di majelis acara yang pahala banyak dapat dosa diampuni Allah. Kalau apa? Udah kalah belum? Udah kalah Masya Allah. Udah itu udah kalah kayaknya kalau aja. Bungkus itu nasi pahit. Tapi di pemilihan itu ada sudah di kalah nasi utak nasi bungkus. Ada kan loh yang tahu ada itu. PP sekolah belajar. Maka kelompok anak itu lebih ribu mana itu. Ini mau dilaporkan ke Kapolres katanya. Kami pulang. Kelompok anak saya belum beli yang sudah kamu punya tipis. Sekarang kayak beras, lubuknya pedas pun itu kan bisa berubah perlakuannya. Ada yang kurang. Tapi Masya Allah kalau beralami berbeda. Nyata sudah lawannya, biar menyumbang benang darah, biar menyumbang ikan serangin, biar menyumbang nasi, menyumbang tarung, menyumbang jangan mau kalimat bingung dengan dari banjir ya, rasa banjir ya, kita perlu menjadi rasa banjir itu Masya Allah. Dia menyumbangkan harta untuk memberikan ide orang dan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niatnya apa? Niatnya hanya satu, menyenangi hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kebiasaan bila acara maulid, acara merah, kasih lulus, ditahu di badan dulu, ditahu di badan dulu. Subhanallah Nabi. Karena kalau di hari kiamat ketemu Nabi, di hari kiamat ketemu Nabi, berarti kalau ada badan. Nah, Muhammad ya Allah. Dan di hari kiamat ketemu Nabi, adalah itu jadi tenaga. Semangat ya, ini semangat itu semangat. Kalau udah ada dari kemarin kalau jangan pelit, jangan pemarah untuk memperingati maulid dan mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini udah berikutnya. Kalau anak kita ulang tahun habis 2 juta 3 juta. Acara organ, acara pengambilan habis 5 juta. Sudah ada acara mi'raj, acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang Nabi itu berapa? Maka di rumah ini Ganjar mulai cerita. Di sini pun di Ganjar di acara merah maulid jangan berpintahan juga. Berpintahan masyarakat tidak takut lihat sosial media. Jadi kayak pusat banyak merah maulid nang sugi dia orang. Nang sugi aku 10 juta, nang seko aku 5 juta, nang seko aku 5 juta. Kita di sini ada suara berpintahan. Ini lebih lagi. Aku sudah berpintahan. Orang Nabi itu kenapa sampai permintaan maaf kadang-kadang kita masuk itu dan kami mengerti tidak itu dan kami bilang yang kami sih kadang-kadang masuk ini dalam arti orang sumbangan 10.000 acara merah rumah 50.000 langsung 50.000 juga langsung 10.000 juga ada 5.000 maka pengajarnya boleh rumah 7 bungkus bolas. Ya Allah ya Ilahi. Ini apa kita tamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pelit, jangan pengalat. Kalau untuk acara-acara seperti ini Bapak Ibu besar pahalanya dengan nyumbang. Di dalam kitab Nurul Nasihin, ketika kita bersedekah itu nilai pahalanya beda-beda tergantung kemana kita bersedekah. Yang pertama kata Nabi, ada kalanya kalau kita bersedekah itu 1 dilipat gandakan Allah 10. Yang kedua ada kalanya kita bersedekah 1 dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Yang ketiga 1 dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Yang keempat yang paling besar 1 dilipat gandakan oleh Allah sampai 70.000 kali lipat. Jadi beda-beda pahalanya tergantung kemana kita bersedekah. Yang pertama 1 dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu apabila harta yang kita punya kita sedekahkan kepada orang yang paling miskin dan tidak ada hubungan keluarga dengan kita.
Ini dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, suaminya Fatimah Az-Zahra. Suatu hari Fatimah sakit. Ibu tahu Fatimah? Fatimah tahu? Hah? Fatimah tahu? Fatimah saja. Fatimah ini Bapak Ibu Masya Allah, putri yang paling disayang Rasul, anak yang paling dicintai Rasul. Sampai dalam suatu kitab itu diterangkan, kalau di rumah kita nih ada punya anak laki-laki namanya Muhammad, maka setiap hari rumah ini masuki 10 malaikat rahmat. Asal ada Muhammad, kalau budak orang, kita bukan dengan Muhammad. Asal ada Muhammad aja, ada di rumah 10 malaikat rahmat masuk tiap hari ke rumah kita. Ini kalau dia laki. Nah kalau menyambut ini Fatimah, ini bukan orang Arab Fatimah itu. Kalau di rumah tadi ada yang namanya Fatimah, tiap hari 10 malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tadi. Ini bukan Arab Fatimah. Makanya kita belum kawinnya usahakan cari ini Arab Fatimah. Mau sudah kawin Ustaz? Jangan lagi. Cukup 1 saja. 1 di depan, 1 di depan. 1 tidak terasa. Kalau dia setia, jika kamu sama aja bini, jangan bini kan, rupanya 1 di total, 1 di total, 1 di total. Kalau bini kita lain namanya Muhammad Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu kalau lahir karena perempuan anaknya begini anaknya kasih nama Fatimah. Harus ada Fatimah dulu. Rupanya anaknya laki yang benar. Nah kalau sudah laki anak kita dan terlalu dan takdirnya menyadarkan kawinkan dengan Fatimah. Cari mana Tuhan sampai dapat. Kalau mungkin sebelum asyik ada dengan Fatimah. Rupanya anak lelaki ini harap diisi bini ada nama Fatimah. Bini pertama anak kita namanya Iris Bella. Orang juga pemilihan anak artis. Yang kedua dalam bininya Ayu Tingkah. Jadi mana itu ada terlalu begini Fatimah ada. Maka nanti Bapak Ibu lahir cucu Fatimah kasih. Rupanya sudah laki yang kedua. Maka solusi terakhir kalau lain carikan pulang lagi kita bini Fatimah yang kedua. Setuju tak? Setuju. Itu keistimewaan nama Fatimah. Jadi Fatimah ini Bapak Ibu suatu hari sakit. Jadi Sayyidina Ali nanya ke Fatimah, wahai Fatimah, dan beberapa hari kau belum makan. Apa yang kau minta? Udah Fatimah ya, suamiku, wahai Ali, aku ini rasa makan buah delima. Bagaimana kau seperti iman manis yang masak? Ini Sayyidina Ali bukan kan? Beliau pun pergi ke pasar tentang buah delima Sayyidina. Beli buah delima, kulit pulang di tengah jalan dicegat oleh pengemis. Ujar pengemis dari wahai uang nasi aku beli makanan kan? Akulah beberapa hari dulu makan. Pikir Sayyidina Ali kata ibu. Ini kalau buah delima dikasih ke pengemis, bini Fatimah yang lagi sakit ada letak buah delima. Tapi pas sakit. Tapi bila kalau ada diberi ini pengemis, berarti itu melawan perintah Allah. Wa amasa ila balad. Karena kalau orang yang meminta jangan mau berikan, jangan mau kasih. Apa yang mau bisa kasih. Akhirnya Sayyidina Ali Bapak Ibu lebih mendahulukan perintah Allah daripada kehendak bininya Fatimah. Dikasihlah buah delima tadi. Dikasih semuanya dikasih. Pulang Sayyidina Ali, Fatimah menunggu sudah. Nunggu kedatangan Sayyidina Ali bawakan buah delima tadi. Dengan tangan kosong, Fatimah nunggu di rumah. Wahai suamiku, mana buah delimanya? Mana buah delimanya? Dijelaskan oleh Sayyidina Ali, wahai Fatimah, tadi tengah jalan aku dicegat oleh pengemis gini. Masya Allah Bapak Ibu, kayak apa tanggapan Fatimah itu ya Rasulullah? Kira-kira kayak apa? Ini kira-kira Fatimah begini kayak apa kira-kira? Ayo Fatimah begini kayak apa kira-kira? Menurutku Fatimah begini baik. Aku bikin oleh 1000 aja, betul Fatimah ini kira-kira. Lebih nama ini kayak sakit banget lagi.
mementingkan pengemis sebagai pelakunya. Itu Bapak Ibu kemudian bangunnya. Tapi pastilah bukti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanya mendidik Rasulullah yang mengajarkan adat Rasulullah apa jawaban iman? Alhamdulillah, apa lebih mementingkan orang lain ketimbang aku bang? Langsung sembuh dari batin. Wajah yang mendidiknya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lawas datang orang masuk rumah Ali rumah Fatimah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buka oleh sini. Ternyata Salman Al-Farisi. Salman mau mangkuk kecil, betul samparan halus kecil. Ujar saya, kenapa Salman datang rumah? Aku bersama aku bawakan hadiah dari Allah lewat Rasulullah. Nah Rasulullah memaklumkan mata mereka ini ada hadiah dari Allah. Apa? Aku kasih dinari. Ternyata di dalam kecil tadi Bapak Ibu buah delima. Jadi kasih dinari ini muncul dari Allah. Bersama Rasulullah mereka hitung isi dinari buah delima tadi. 1, 2, 3, 4, 9. Isi dinari kalau memang dari Allah 10. Kalau namanya bukan sama tadi memakan suku yang itu cuma dari kita bisa memakan. Ayo isi dinari. Mana soteknya nih? Kalau dari Allah aku bisa katakan 1 dari 5 berarti 10 biasanya lalu 9 sama makan dan sengaja. Kalau makan bari 2 orang sama ada 2 10 makan bisa gue buat ngelapor dalam lapor. Jadi orang-orang ada yang ngelapor ada aja. Pokoknya masih bersama komis. Ada kamu campur ini ada soal dari kan tapi pembinaan dalam meditasi ada. Jadi 1 langsung dibalas oleh Allah 10 kontan dibalas oleh Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu 1 dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Ternyata ada yang dana lagi makan. Yaitu apabila harta yang kita punya kita sedekahkan kepada keluarga kita yang kada mampu, mungkin sepupu kita, mungkin dari saudara kita, pokoknya ada hubungan keluarga dengan kita, itu 1 dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Jadi jangan sampai kita ini orang ada pamalan, keluarga seorang pamalan, tidak kayak itu. Udah kan Pak? Buat orang Masya Allah ada pamalan, orang serang pamalan, datang serang di DPP. Orang lain pinjamkannya, tapi kadang-kadang maaf Bapak Ibu, kadang-kadang salah terserang, pinjam bisa diterima. Makanya udah serang bisa aja, kita udah serang dengan alatnya gitu. Tapi kalau udah serang tadi bayar aja Pak, kalau sambil jadi kasihnya sedekah, bersedekah dengan keluarga, apalagi sedekah sepupu paman kita, haji kita. Ini ternyata pahalanya 1 dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat dari Allah. Yang kedua, yang ketiga 1 dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Yaitu apabila harta yang kita punya kita sedekahkan kepada orang tua kita, kepada mama kita, abah bunda kita, 1 yang kita sedekahkan itu lipat gandanya sampai 700 kali lipat. Makanya dalam kami jangan pamalan, dengan mama abah jangan pamalan, terutama bapak kita lelakiannya jangan pamalan dengan kalian. Kalau kita ngirimi mama ke kampung gini marah marah. Setuju nggak? Karena kamu kan pamalan kan? Itu sebenarnya. Tidak karena kita ngirimi kalau kita mungkin ke kampung marah gini, coba nih. Pengalaman kami pernah menggunakan nama di waktu muslim WK balas habis pakai pulsa habis ada harga nama ini juga berapa 500.000 banyak deh 50 ya barang ini malam jalan yang pertama itu bukan bini solehah kalau bini solehah Masya Allah berapa ini nomor berapa 500.000 tambah nih bini solehah berapa ini namanya ada 2.000 itu bini solehah bermain ada tambah nih kalau kembali gimana ada lagi bermain kurang. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Bapak Ibu ketika dalam perjalanan Isra Mi'rajnya beliau di samping beliau
menerima perintah sholat yang awalnya 50 jadi 10 hingga akhirnya 5 waktu. Beliau juga menerima perintah dari Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, mur ummataka ayyuqimu salasatan. Hai Muhammad, nanti ketika kau turun ke bumi, kau suruh umatmu untuk memuliakan 3 orang. Siapa yang memuliakan 3 orang ini berarti sama dengan memuliakanku kata Allah. Siapa yang memusuhi dan membenci 3 orang ini sama dengan memusuhiku kata Allah. Siapa yang pertama Bapak Ibu? Al-walid, kawitan kedua orang tua. Ini wajib kita muliakan. Makanya maaf Bapak Ibu, ulun ceramah sebulan ini ada beberapa desa, 2 desa pada saat itu panitianya membisiki ketika ulun Ustaz, yang bila ceramah Ustaz, simpangkan itu Ustaz. Kayak apa hukumnya laki durhaka dengan mamanya gara-gara ini? Ada rupanya kejadian itu. Banyak rupanya berbeda. Banyak kadang-kadang kita dalam ini ada lagi hilang kita gara-gara karena laki dan bini. Ada istilah yang namanya mantan kawinan, dan ada istilah yang namanya mantan mama, tapi ada istilah mantan bini. Bini awal istri, tapi kawinan dalam awal istri. Karena ada ganti. Ibu harus ingat dulu, Ibu harus ingat juga. Kalau ibu anak-anaknya bakti dengan ibu nanti setelah ibu Tuhan suruh bakti ibu bakti dengan mamanya. Tapi ketika ibu sakit, marah, tersinggung, merakut bila laki ibu bakti dengan kawinannya, jangan harap anak ibu bila sudah ibu Tuhan, ibu dihilangkan. Bakalan durhaka dengan ibu. Kenapa? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian menghantar mama, menghantar anak ibu bakti dan kita setelah kita Tuhan, kita suruh lagi kita bakti dengan mama. Amun hendak laki kita ini murah rezekinya, nyaman rezekinya, kita suruh laki kita ini perhatian dengan mamanya dan kita membeli dengan mamanya. Jangan kehitungan dengan wanita, khususnya kita laki yang jangan mengalah kayak wanita. Datang ke rumah wanita bawaan, balas sapakan, banyak musim apa dunianan, dunia sih. Bawaan dunia, jangan dunia seperti itu, buruk isinya. Maka ini bukan dunia pada 10.000 buruk isinya beri kalau mau pasang dari masalah itu nyaman itu. Orang telepon ke rumah mama kami mama apa dunia kah tidak ada. Makanya jangan coba tidak ada. Dimana kayak dia kalau yang tidak ada mata di ibu mulai. Ada main gaya jodoh dia mana dunia antara dunia. Oh takut balas dunia apalagi para bulan puasa. Jangan sampai mama abah yang sudah Tuhan pikirkan baras belum ada, duit belum ada, sudah percaya kalau lagi Tuhan sudah anaknya yang sukses dengan berbeda wajib memikirkan, wajib pikirkan. Angkari baras kawitan 20 kilo, yang mantahnya duit 1 juta, 2 juta. Mana bini tahu? Itulah cara Allah ingin menaikkan derajat ekonomi ibu. Allah ingin menaikkan derajat ekonomi bapak ibu ketika kita bakti dengan orang tua, memikirkan orang tua. Maka Nabi mengatakan Allah ridha walidain wa suhtullah bi suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, otomatis Allah pasti ridho dengan kita. Tapi kalau orang tua kita ada ridho dengan kita, sakit hatinya gara-gara orang tua kita, jangan harap Allah ridho dengan kita. Usaha kita kalau berkah, amal kita ada diterima Allah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man faddala zawjatahu ala ummi, fa'alaihi la'natullah, wa la yuqbalu minhu sarfu wa la 'adlun." Siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibundanya sendiri, mamanya sendiri, maka dia mendapat laknat Allah dan tidak diterima amal dan sunnah. Ini ancaman, tapi di musim saleh. Insyaallah percaya mampu hidup. Kita masuk surga. Bapak kita masuk surga. Udah makan lah. Dulu nanya ibu nak masuk surga. Bapak masuk surga. Bapak masuk surga. Bapak mau masuk surga?
Pulangnya aja. Ada yang lagi mulai. Bukannya tahu mati ditanya. Ada kalau mulai ditanya. Siapa aja pasti mati dulu. Orang kaya, orang miskin, Pak Wali, Pak Ustaz, panitia, Pak Bisa, semua nggak mati gitu ya. Betul nggak Bu? Orang kaya, orang miskin, Bapak Ibu, Pak Ustaz. Itu yang di belakang. Semangat Ibu, kalau Pak Ustaz didombanya yang mati, Ibu. Oke? Awas kalau yang mati. Ini menjadilah Bapak kalau Pak Ustaz orang kaya, orang miskin, Bapak Ibu, Pak Ustaz. Separuh itu selalu mati. Karena utama. Kalau Pak Ustaz mati, siapa jangan? Dan itu setiap orang mati juga. Ada perlu dilakukan dengan yang namanya kematian tadi. Yang kita lakukan itu apa yang kita bawa kepada Allah. Galian pemulihan, pamarah, majlis kalau sudah hadir. Nah, sudah yang dia mati, kita yang dipermasalahkan bukan matinya, yang dibawa sebenarnya mati. Duit banyak pahala luar biasa, ini bahaya mati. Jujur ada tuh. Makanya dari Imam Syafi'i orang yang kencang mati di antaranya orang pahala. Aku kan berkali. Apa sampai ke situ? Kayak menunjuk dengan jalan amalan ya Allah. Maka begini nih, kayak begini itu sudah apa sampai ke situ kan? Pulang pengantin itu mau tahu ya. Aku kan yakin. Tahu sikit hujan ini enggak turun. Ya Allah. Itu kan ada amas di belakang melihat tahun. Akhirnya kan ada amas di kulit rumah lakinya rasa sekarang. Laki dari tahun menahun. Abang mau sini loh. Apa dia laki? Apa mau di pengantin? Tahun yang belum bertetangga kita. 5 tahun dia hanya rumah tangga. Apa sih sampai Meksiko sudah? Padahal amas paham. Bilang ini kan tahu menolak palsu dan asli kan. Yang jelas kan kita udah mengaku tetangga kita 5 tahun dah mas sudah sampai ke situ. Aku melihatnya kalau dina kita 20 tahun dan rumah tangga masih aku bilang getah berapa. Padahal ibu kalau bilang getah bagus bila ada wadai latihan. Kita saja aku jadi kita bilang getah di belakang. Hijau namanya. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kematian sampai ke kita, siapkan. Yang pertama amalan yang insya Allah menyebabkan kita husnul khatimah, birrul walidaini, bakti dengan kawin. Ini amalan paling mujarab. Kamu hendak hidup di dunia nyaman, di akhirat nyaman, bakti dengan kawin. Selesai. Ada orang yang ibadah yang luar biasa, tahajud semalam, umrah tiap tahun, tapi dengan kawinan dengan mama abah ada perhatian. Abah mansura ibadahnya seperti debu yang diterbangi. Ada dari lain. Coba lihat abah dulu sebut martabat yang kemarin kalau beliau tidak kurang dari 4 juta yang lalu. Kenapa beliau menjadi orang hebat tapi? Kenapa beliau menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah? Karena amalan beliau yang pertama adalah birrul walidaini, bakti dengan kedua orang tua. Ketika abah beliau sakit, mama beliau sakit, tidak pernah sebentar pun meninggalkan abah mama. Beliau masya Allah. Dan abah mamanya pun luar biasa. Abah beliau ini namanya Kiai Abdul Ghani.
Jadi Abah Guru Surumpul ini, ya Abdul Ghani ini, Tuan Guru Abdul Ghani, gawiannya ke warung kopi, usahanya ke warung. Hebatnya Abahnya Abah Guru Surumpul ini Bapak Ibu, kalau ada orang minum di warung beliau kopi, kan biasa tuh kopi itu kalau orang udah bayar kita tinggal ampasnya. Beliau minta halal. Misalnya dibayar orang berapa kopi sekawan? 5.000. Apa aja sih? Ampun maaf, tuh ampas kopi itu aku minta halal. Berilah ambilnya. Karena ampas kopi itu sudah milik yang minum kok. Kalau kada minta halal, belum tentu kita halal kan. Itu saking orang dari hati-hati Bapak Ibu. Kita kan bawa dong, kasih bawa orang ini. Ini apa yang betul hampas kopi belum minta halal. Jadi orang dapat keuntungan sehari, beliau bagi 3 langsung. Sepertiganya untuk modal usaha beliau, sepertiganya untuk mengongkosi keluarga beliau, dan sepertiganya beliau hadiahkan ke tuan guru ulama-ulama yang ada. Setiap beliau sedekah ke orang saleh, ke ustaz, ke tuan guru, ke kiai, ke habib, beliau niatkan ya Allah, mudahan anakku jadi orang saleh, mudahan anakku jadi orang saleh. Kata kita doakan dengan ulama. Setiap dia bersedekah dengan ulama, selalu niatnya baik. Mudahan anak jadi wali, mudahan anak jadi orang saleh. Akhirnya apa? Anak beliau juga. Kenapa? Karena memuliakan orang saleh. Jadi yang berus itu bakti dalam kalimat luar biasa. Makanya katakan Bapak Ibu, yang pertama wajib kita memuliakan kawitan, memuliakan ulama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, suruh umat itu untuk memuliakan wal alim, orang alim, orang berilmu. Seandainya ada orang memusuhi orang alim, berarti dia bukan sama dengan memusuhi aku. Siapa yang mencintai orang alim sama dengan mencintai aku. Maka beruntung kita orang di kampung ini cinta dengan tuan guru, cinta dengan orang saleh, cinta dengan guru-guru kita. Beruntung kita, berarti kita sama dengan mencintai Allah. Jangan memusuhi orang alim, jangan menyambati orang alim, jangan membenci orang alim. Apapun yang digalisin beranai itu, mulut beranai aja, jangan komen yang macam-macam. Kenapa? Karena kalau salah sangka kita dengan orang alim Bapak Ibu, darahnya itu beracun, bisa kualat sampai berbulan-bulan. Makanya muliakan orang saleh, muliakan orang alim itu dimuliakan. Ibu mau bisa anak pulang, usahakan anak pulang jadi orang alim. Ibu mikir, semuanya bagus lagi. Ini diisi anak 10 bulan. Ya ibu aku bisa aja udah. Usahakan ada sih mau jadi orang alim. Modal jadi orang alim karena anak ibu dunia biasa aja. Cari menantu orang alim. Cari menantu orang alim. Mau menantu orang alim ini aman tuh. Mau dibuka tentang masjid bisa diimaman di rumah, tinggal jadi imam. Coba kalau dapat menantu muda, bisa jadi imam. Subuh 3 rakaat tentang bingung kan Tuhan. Kenapa jadi 3 rakaat? Talah sebenarnya jaminan kadang-kadang dari kita harus subuh sama ambil gitu. Juga terdapat maka juga Nabi al-alim habibullah walau kana fasikan wal jahil abdullah walau kana abidan. Orang berilmu sekalipun fasik, titelnya di hadapan Allah masih habibullah kekasih Allah. Tapi orang yang ahli ibadah itu tapi jahil, bodoh dengan ibadahnya, asal ibadah aja, titelnya di sisi Allah bukan kekasih Allah tapi musuhnya Allah. Beribadah tapi kadang berilmu musuhnya Allah. Di pada ini sudah baju bapak majlis sebagai kayak orang, jangan lagi kayak wanita nih. Ada kayak orang yang baru jadi cuma majlis sultan, apa ada takdir majlis, terus sembahyang bujur juga, kamu kan majlis kan, kamu bujur, banyak lagi sembahyang bukan pakai dasar 4 imam selesai, bujur 4 imam, pulang masjid di belakang imam subuh, imam rukuk, imam yang tidak, imam bentuk, imam wakil, ada apa itu? Sekali isok ke masjid, nang jahil ya, nang kan ilmu ya, hantar ke masjid orang para kamar, salahnya berukuk sedekah, ya berukuk, sampai ke masjid orang kamar, maka setengah batang lagi rokok samsu kan, sayangnya dibuang,
Kalau punya mahal, tapi buah kurang. Sama itu tahu deh. Dicocol dalam makan itu aja saya ada buahnya lah. Masuk ke sejadi rumahnya, dan sisa setengah batang lagi sambut tangannya kita udah kanan. Dan ya Allah, pas sakit ada sedikit pasti. Rupanya waktu tadi kan makin rumahnya. Karena kipas angin bagaimana pulang akhirnya. Kalau sudah tidak asal ya. Rupanya waktu tadi itu detik sedikit memang lanjut mau yang imam. Apa imam dasar kau ya? Saya imam kalau ada sekitar itu bersyukur. Habis syukur kepada imam kita. Kalau lapar di imam belakang. Lebih Allah. Biar mereka jahil kan ada ilmu. Orang ada ilmu ini memang ada maaf pada itu maaf. Kita nak ada ilmu dalam urusan agama. Jangan nak memimpin dalam urusan agama. Ingat, cukup yang berilmu saja yang memimpin dalam urusan agama. Yang jadi imam, yang berilmu. Nak ada ilmu cukup jadi makmum. Jangan anjungan. Ya jangan anjungan. Karena mereka disuruh orang ini kan semangat gaya aja. Masa terdiri lah. Aku bacaan kata pasir, dunia kata suruh, jangan jadi imam kalau orang selalu ada. Nah, cuma orang menghargai kan. Hendaknya kalau kita imam masjid jalan setahun-setahunnya ada. Istahu. Namanya ada juga istahu. 100 mulai gitu. Orang istahu kan istahu. Kadang-kadang ada ilmu. Layak takbir. Allah. Udah ini. Muncul orang. Orang paham Bapak Ibu lah. Nenek mau orang mengaji nih, bukan guru kita nih. Punya sembahyang tuh Bapak Ibu, kaki kiri kanan bikadri syibir sekilan. Ujur ada poster. Amun ada nang. Ini kan narannya tabarang. Itu bisa rabit selawar baik. Ibu telakong rapid gitu. Jadi jangan diumpati orang nak ini, jangan diumpati. Karena mau nyaman ngaji, inya belajar kitab, pasti sakilan jarak. Tapi jangan pulang diukur. Dikira-kirakan saja. Kamu diukur dulu, ini sebenarnya 2 meteran maksudnya. Ada kayak dikira-kira, oh ini kira sakilan sudah. Nah takbir kayak 7. Amonnya berilmu Bapak Ibu lah, mata ke arah sujud. Kada ketapih kawan katanya. Gajah itu, gajah berjungkit. Yang ada yang bujur. Melihat merek tapi orang. Amonnya berilmu, mata ke arah sujud, kepala ditundukkan, tangan diangkat, telapak tangan ke hadapan. Allah. Di ujung ibu jari pas di bawah daun telinga. Belakang telapak tangan sejajar dengan bahu. Kalau nya berbini dikantuk dirapatkan. Allah. Kalau lelaki Pak dibuka. Jangan lelaki kayak begini. Jangan operasi plastik. Karena itu perlu dicurigai ada lelaki kayaknya. Kita lelaki Pak dibuka. Allahu Akbar. Nah, ini ada juga angkat tangan sembarangan dalam keberangkat. Ada nggak kayak orang bersilat? Kaliga kan harap putar. Sama anak-anak lokal. Sekarang ini kayak itu tentang bilang. Jadi kalau orang ada ilmu sama dengan ibadah itu mengumpulkan. Aminnya, pengajian imam maghrib. Talah maghrib langsung beli rumah. Guru duduk menulis. Guru duduk bukan kita punya boleh keluar situ. Ada menghormati yang ulama harus.
Kalau guru datang ke masjid bawa kitab mengajar di masjid kita, imbah maghrib misalnya, talah semuanya duduk dengarkan sedikit bacaan. Walaupun kita sudah paham, amal tidak paham. Gimana kada paham? Masuk keluar meremehkan ilmu tadi, biar jadi imam tadi. Allah baca Fatihah, alhamdulillah selesai. Baca inna anjalna, hafal tapi baru sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Ada mau di belakang lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada mau lailatul. Sampai imam lailatul qadr. Kita ini pula menuntut ilmu mengaji ilmu agama terutama tauhid tasawuf ini wajib hukum fardu ain dan fardu kifayah. Menuntut ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih terutama untuk ibadah kita itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau ada orang sholat jamaah misalnya, ada hendak belajar tentang ilmu sholat, maka sholatnya ada diterima Allah. Makanya boleh usahakan kita anak kita dimana cucu biar kita jadi kurang alim. Minta tahu dan wajib-wajibnya benar. Jangan sampai hendak kawin ada tahu dilihat Nabi dan sandinya dulu. Amal pertama dulu. Nabi ini harap ke situ. Nang laki akan menjatuh tangkis dulu. Abang anak jatuh aku banjakan punya Nabi itu. Jangan laki kecil. Aku bahagia lagi sama. Tamat nih bang, ada. Tapi dia aku tahunnya tadi bilang apa ya bang? Dengarkan baik-baik bang. Ambil banyak, kopi kepala banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Tahiyyatul ada di mulanya ibu ini. Ada terlanjur dan tahan sudah salam. Oh jangan lagi mau nyalahkan aku tahu aja. Jangan bilang dari sekolah. Tamat ini ada juga. Apanya deh jangan pilih lain kata aku betul sudah yang mengai apanya dijelaskan malah ambil banyak kue kepala kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sholat jadi parah lagi masahur berapa akhirnya pertanggal bulan ini ada kali itu hasil amal bahari kan kamar-kamar itu pakai kajian ya ada praktek ada jadi Tuhan dan aja balas di Tuhan baru Tuhan mau menjadikan kunci yang Tuhan kenapa yang bakal ditangkar orang pertama itu beranai ya kamu bahari jadi kami ini menjadi dekat dari namanya niat menurut bahari orang apakah yang berbunga jadi Tuhan ini pun apa ini mulai parah lagi dua sahur di antaranya ini adalah terang-terang juga ini awalnya Tuhan jaminan tuh abang pan tahunnya bahnya di kampung itu sebuah katanya jadi yang mengatur apanya abangnya menunjuk dengan dari kalian berdua ambil baju kue bismillahirrahmanirrahim Allahumma la rasulullah wa bina amantu ya. Jadi orang jahil itu orang yang bodoh dalam agama ini tidak bisa memimpin bapak ibu. Beda dengan urusan itu. Kalau masalah urusan dunia silakan anak bunga, anak ibu, kata sarah. Itu ada apa? Di tembilahan itu ada jalan kayu jati untuk apa dia untuk apa? Untuk dan untuk wajib untuk jalan kayu jati pendam aman kan? Itu ingat dingin bukan masih lembut. Kita ini pun tidak bisa pulang untuk mendingin arah keilmuan. Kenapa orang itu berulang untuk? Karena ada ilmunya, mengurung dari paniniannya, dari penentuannya sampai ke mamanya sampai ke anaknya. Mau ulang untuk dia harus ada ilmunya. Apalagi sembahyang, apalagi jadi imam. Jadi tolonglah kita menghadapi ilmu mana untuk jadi imam. Yang mimpin doa cukup yang berilmu, yang baca maulid cukup yang berilmu, jangan berumpat. Kayak orang akikah boleh, jadi berjanji misalnya. Tapi kadang-kadang kan ada berilmu 4
sambil ngomong. Allah mengacami wajah wabalik alaih sakit korban. Al-jannah wa na'imuha. Jadi lebih bacaan salah, baca juga kesalahan pula. Dan akhirnya apa? Rugi yang menyembelih itik semikol, rugi yang menyembelih ayam semikol. Kenapa? Yang baca doanya ada. Jadi dalam urusan agama yang memimpin harus begitu. Makanya ada sekarang kiai yang viral di Jawa itu namanya Gus Bahamuddin atau Kiai Haji Bahamuddin Mursalin. Itu beliau alimnya luar biasa berbeda. Orangnya sederhana pakai putih heran, kamu kenapa? Pakai baju biasa pakai putih, tapi tergantung orang sudah hijau, kalah jubahnya. Tadi kejubahan tahun ilmu yang kaya itu Gus alimnya luar biasa berbeda. Sampai dijuluki Imam Nawawi sekarang di zaman sekarang itu Gus alim beliau. Apa kata Gus di akhir zaman ini di zaman sekarang? Orang berilmu jangan pura-pura tawadhu. Kita lihat dokter-dokter spesialis Surabaya itu bertulisan di hadapan rumahnya, dokter syaru-syaru, spesialis gigi, spesialis paru-paru, spesialis jantung. Apakah dokter ini sombong? Kada. Apakah dokter ini riak? Kada. Memang paknya di situ supaya jangan salah. Kalau ia ada bertulisan spesialis jantung, ternyata spesialis gigi, kita bulat jantung situ sakit. Ya kan? Maka wajar yang bertulisan kayak ujian Bahamuddin, kita yang berilmu nih harus terhadapan. Artinya apa? Yang jadi imam harus yang berilmu. Jangan lagi yang berilmu harus maju. Karena kalau pada berilmu yang maju, akhirnya yang bodoh yang maju. Karena di akhir zaman ini, maaf Bapak Ibu, banyak tadi orang yang ada berilmu yang memimpin masalah adalah kenapa? Karena yang berilmu tadi adalah timbul. Makanya di zaman sekarang yang berilmu harus timbul, harus memimpin supaya agama ini jangan bersalah, orang pun jangan bersalah. Paham Bapak Ibu? Katakanlah, mudahan kita masuk orang ini. Amin. Maka dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, aku melihat di dalam neraka dalam perjalanan Isra Mi'rajku, aku melihat kebanyakan penghuninya 3 kelompok, 3 orang. Di antara 3 orang ini adalah minal fuqara, orang-orang yang miskin, yang fakir. Tapi bukan fakir harta, bukan fakir jabatan, tapi fakir miskin ilmu agama yang paling banyak meminta. Maka apapun kerja kita, apapun status kita, jangan ada menuntut ilmu agama supaya menunjukkan membenarkan ibadah kita dan mensahkan ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Yang kedua lagi, ujian Nabi, aku melihat di dalam neraka itu kebanyakan yang minal fuqara, orang-orang yang pamalas. Jangan pemalas. Orang pemalas paling masuk surga walaupun ahli ibadah. Ada orang yang ahli ibadah tahajud semalaman, puasa Senin Kamis, tapi pemalas, Allah haramkan masuk surga. Apalagi kada ibadah. Ada orang yang kada ahli ibadah, hanya sholat 5 waktu yang wajib saja dilakukannya, tapi masya Allah jadi orang yang pemurah, orang ini masya Allah pada hulu masuk surga. Jadi untung jadi orang pemurah di rumah itu, jangan jadi orang pemalas. Jangan jadi kurang pemahaman. Ini apalagi masjid kita dulu maka Jumat masuk masjid rupanya di dalamnya sudah masya Allah sudah sempurna. Di luarnya maka ini hebatnya itu kalau terbilahan beda kalau terbilahan luarnya dalamnya. Itu di terbilahan coba perhatikan masjid terbilahan itu ada beberapa ibadah di dalamnya. Ada kata penting, ada kata bersih, ada kata dimasakin. Ditunggal anehnya di dalamnya masya Allah. Mengikuti hak kita hidup dari tadi. Ada yang lihat keluarnya belum,
Terus siapa yang tanggung jawab kita semuanya? Ujar Nabi as-saqi kalibu minallah, kalibu minal jannah, kalibu minal nasbahidu milanar. Orang pemurah itu Bapak Ibu ahli sedekah, apalagi untuk masjid, untuk pesantren, untuk majelis agama, dekat dengan Allah, parah dengan Allah, parah dengan surga, banyak orang tertuju dan jauh dari api neraka. Makanya ini biasa berkeliling Rasul. Dan keliling. Lintas kelilingkan. Ada yang kelilingkan kotaknya. Nah, orang yang ahli sedekah Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu sedekahkan, dia akan berkata dengan 3 perkataan, ujar duit yang Ibu sedekahkan tadi. Terus apa banyak baik? Dekat 2000, 50.000. Dekat 2050, apalagi nyorma, ambil duit dalam tasku. Bismillah ya Allah, aku masukkan hari ini Allah 100.000. Sudah 105 semangat menggantara dan beli. Tapi kata Bapak yang penting ada apa yang kita sedekahkan tadi, yang kita masukkan ke dalam celengan tadi Bapak Ibu. Yang pertama ujar kita di kuntu qalilan wal al-kasiran. Wahai hamba Allah, dulu aku sedikit, hanya 2.000, hanya 5.000. Tapi ketika kau sedekahkan, aku jadi banyak. Ujar duit tadi dilipat gandakan Allah. Ujar duit yang ketiga kita sedekahkan tadi. Dulu aku binasa, kau berikan makanan jadi kotoran. Tapi ketika kau sedekahkan, aku jadi kekal. Nanti kau akan ditunggu di akhirat. Ujar duit yang ketiga tadi. Dulu engkau yang menjagaku, sekarang aku yang menjagamu. Jadi orang yang banyak sedekah, insya Allah sehat badannya, panjang umurnya, aman duitnya, di ATM rumah dan di bahasanya. Amin ya rabbal alamin. Terus yang panitia berikan adalah takdir. Nah, sambil bersalawat, mudah-mudahan majlis kita berkah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyumbang insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat kali ganda. Amin. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina minan nisa dari golongan kalian. Siapa yang kita hendak lebihnya di sini? Ujar Fatimah ya Rasulullah, kepinginan kaya apa yang paling banyak menghuni neraka? Ujar Nabi, wahai Fatimah, lebihnya yang paling banyak menghuni neraka, wahai Fatimah, ada melihat dari Nabi, ada lebihnya dalam neraka itu lidahnya, inaknya ditarik oleh malaikat Jabariyah, penyiksa api neraka dari neraka itu sampai 70 hasta panjang inaknya. Ditarik oleh malaikat Jabariyah, keluar darah dari mulutnya, keluar darah, kesakitan begini. Karena di neraka pun ada napi-napi lagi, sakit saja lagi rasakan. Lalu dari ya Jibril, manhum, siapa mereka ya Jibril? Nanti ingatnya ditarik panjang sampai 70 hasta ya Jibril, keluar darah dari mulutnya ya Jibril. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu adalah para istri, gambaran dari para istri yang waktu hidupnya ketujuh Bila Syakira menyambat kan tujuh balaman, ibu nyambat lakinya yang lain supaya laki dapat semuanya. Setuju? Baginya yang hilangnya ditarik panjang sampai 70 hasta, keluar darah dari mulutnya. Itu baginya nama di dunia kan tujuh balaman. Lagi yang benar. Bosan kalau melaki. Tapi boleh baginya itu bermain pasti ada sebabnya. Jujur kan? Aku kalau jadi begini main, tapi karena kita begawi kue, makan becak. Alhamdulillah laki. Laki kok, bila laki udah rajin begawi, bertanggung jawab lahir dan batin, ibu jangan terus urus laki.
susah yang menanti. Tidak. Belakang. Jadi Imam Syafi'i supaya bertambah rasa cinta, rasa sayang ibu diwarnai. Kan kadang-kadang kita kayak bulan sudah beranak 5, beranak 7, ada tapi peduli lagi warnai. Tulang pengantin itu ulang tertinggal di belakang. Tapi bahaya, tunggu kok aja. Nang kalau kok aja. Coba kalau pengantin hanya apa gitu. Gugur nang ini ancap lagi menjawab ada misalnya. Sudah Tuhan gugur nang ini kesemua hapus jalan. Jangan mantap dalam mantap. Jadi Bapak Ibu mestinya kita makin Tuhan makin sayang warnai. Makanya Ibu supaya bertambah-tambah rasa cinta, rasa sayang warnai. Ujian Imam Syafi'i sering-sering memandangi wajah lakimu terutama waktunya mulai malam. Ini mulai malam mulai. Wajah di lampu kamar. Sendiri laki. Maka laki ini sudah terguling-guling seharian bergelut anak-anak malam. Mengaruh bulan ya Allah. Maka kalau orang itu mulai kayak misi saudara. Dia tetangga siapa ini seorang dan rumahnya. Dan ini adanya Yesus. Sudah pilihan tuh anak ibu misi lagi kayak di kompong gitu. Kalau sampai ke bunyi anak ibu bantu benar lagi. Itu benar ibu kalau dia sampai mengaruh keluar ibu besinya ibu cicip sedikit. Jangan dituruti mau pikiran kita jangan. Kalau ibu merasa ibu besi lagi itu pahit, kayak itu rasakan pahit dan kalian mencari diri. Ujung ada apa? Jangan lakukan kita melawankan. Allah Akbar. Bukan nyaman kami mencari duit sekarang berat. Ibu tahu deh kami di kampung pulang ke kampung kadang-kadang licin kayak kubur kemarin kan. Turun kalau nggak selesai ibu ini. Bini tahunya bila laki lagi hanya dijak pahlawan karena beginian wah ini banyak tuntutannya Pak. Kalau dulu beginian kada banyak tuntutan paling bakar baras, bakar laut, hijau, kupur selesai. Wah ini ada tambahannya kurang sekian. Akan beginian wah ini supaya apa? Supaya glowing. Laki mencari duit kesian pulang ke kampung bulik malam siang malam berdiri bentik pulang akhirnya nih tak dapat duit bukan ibu sekian. Ibu glowing laki yang tergiling. Kalau lagi berhubung hati yang baik. Makanya mereka lelaki yang murah. Kami lelaki yang murah. Kalau sebelum kami mengibu, muha kami ini berminyak kami berubah pakai biore. Wah ini memang kami sudah berdingin dan beranak pikiran kami mau berdiri kayak pas sesuatu anak tertukar. Kayak apa bini baju seragam. Kayak apa bini hendak tukar emas itu pikiran kami. Jadi muha kami berminyak ada bagian pakai biore lagi pakai lemon. Siapa lagi yang udah masih makan lagi. Kamu kayak apa lagi? Orang lagi loh, ujung lawannya anak bini menguasai. Masih ada kan kali baju. Bakal lagi ada aku isi baju aja. Punya anak laki itu lawan ujung lawan aja. Aku ketahuan sudah bakal sama alat bimbingan, kepada alat bimbingan. Itu bini menguasai. Kamu laki syuting dan minyak mandiri. Itu kalau bentuknya hilang, itu dalam masalah kita salah. Makanya guna sayang laki lo. Ini surga ibu nih. Apanya surga bisa sebanyak ada. Laki itu kada semuanya itu urusannya. Kenapa? Dosa laki nanggung surangan, dosa bini laki menanggung. Nah berat kali. Makanya ada istilah dosanya bini laki 4 nanggung, dosa laki nanggung surangan. Duit bini lain duit laki, duit laki duitnya bini. Setuju bro? Nah ini setuju. Boleh lagi minum masalah duit deh. Ada apa-apa bu? Duit kami duit bini ayo ha. Duit bini duitnya surang. Ada apa-apa? Dosa kami 4 kami nanggung juga.
dosa di kami penanggung, dosa kami yang mengusulkan ada masalah Bu. Tapi tolong Bu, kami ini sebagai lelaki mewakili hati para suami. Sayangi laki juga. Boleh laki sambut dengan senyum, senyum, sekali senyum 50 pahala. Kalian senyum dulu 50. Jadi seorang boleh 50, 100, sampai begini 200, kamu 400, bila orang mati jadi belum dilamati. Jadi ibu mohonlah, jadi kita yang rajin berbicara, kita yang jujur rajin berbicara, beli rumah jangan terbuka. Laki saya, dengan laki yang jangan kamalah lebih begini. Jujur ada dua, ada yang laki kamalah, ada yang lain. Belum ibu. Makanya ada istilah Pak bungas dan kalau bungasnya ini tergantung laki. Jujur ada dua. Bungas dan kadar bungasnya bini tergantung Bapak hendak diisi bini kayak ayam ting-ting. Bapak tahu lah ayam ting-ting itu sekali perawatan 10 juta sebulan sekali itu perawatannya dia udah mampu sampai bini apa yang kita tukar dengan sebulan sekali untuk besar. Kalau kita ilmu kami, makanya bini kadang-kadang tugas, makanya sering ulun sampaikan artis itu Pak. Contoh yang sekarang yang mungkin baru ibu kenal, Syahrini. Bapak kenal ya Syahrini? Jangan pernah kenal. Syahrini itu Pak, suatu yang buka lawang mari, tak ibu jadi. Saking sayangnya lakinya nih, bawanya ke Singapura berubah. Tak di Jakarta berubah ke Singapura. Coba mengibu tak lawang dulu. Apa yang lagi? Ampos. Jangan bawa ke Singapura, bawa ke rumah sakitnya boleh, malah di mampos saja, bergerak. Makanya kalau mau buka sedikit, tahan berjaya kalau boleh. Kasihan ibu ya Allah. Dan sudah berjalan. Sabar aja, sabar aja. Ibu di rumah banyak senyum, memanggil orang laki hati-hati. Jangan terima panggilan orang, memanggil ustaz lapak lembut, bermulai suara. Ustaz, anak. Sudah orang laki dari malam langkah makanya banyak laki itu karena serangan jantung karena serangan jantung laki bila beli kena kaji diri dari mana? dari orang-orang ini kan budi kami surga ibu Allah yang kata yang apa itu lain urusan ibu itu usahanya lalu serangan. Makanya mau lagi banyak kata surga yang urusannya dengan Allah. Yang kalau masalah hadap marah, yang ada masalah marah. Artinya dosa lagi ini bukan tempat nanggung, tapi dosa itu tempat nanggung juga. Makanya kenapa bila kalau wajib izin dengan suami bapak ibu? Karena bila yang keluar rumah, kalau ada tanggungan dosa kita, dosanya juga. Makanya kita harus tahu. Tapi bila lagi kalau rumah boleh ada diizin dengan istri, kenapa? Laki apapun yang dilakukannya di luar rumah, ibu kalau rumah tanggung dosa. Nah maka dari itu, ibu kalau keluar rumah diizin warna pencium yang lama laki. Ciuman ratusan berhaki berkait, tapi itu orang kita sudah warna teman. Bikin baik, mencium telapak tangan suami itu pahalanya sama dengan setara mencium hajar aswad. Pahalanya setara dengan mencium hajar aswad. Ibu bagi makan 30 juta ongkos cium hajar aswad, hajar masuk ke bawah ini kaki orang ngalih cium hajar aswad. Ulun sampai sekali dah umrah naik, sampai pengen ulun cium hajar aswad. Ulun aku bakal jalur. Ada jemaah pekan baru, ulun kebetulan ada kapal ya. Jemaah ulun dari pekan baru, begini halus tapi latih orangnya lincah. Ustaz apa mencium hajar aswad? Jangan ada kalau saya kata masuk ke bawah, masuk ini ke bawah.
Sekali diujung sebelum aja tangannya. Allah Ustaz, namanya kok tangan di bawah pasir yang orang malam. Ada usahanya, ada nanti orang malam di atas. Lagi yang belum. Tidak usah berhubungan dengan hancur yang asbab di rumah ibu. Ketika ibu mencium telapak tangan suami, sekarang pahalanya dalam mencium telapak suami. Jadi mulai disebut anak kemana-mana, ibu ambil telapak tangan dicium. Apalagi makan sambal belacan. Kaum hari itu yang lebih terkenal di atas. Alhamdulillah. Ingatkan pula kalau rumah dijual lagi, jual telapak tangan lagi, jangan banyak parabot. Insya Allah itu jadi penghuni surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak lagi. Bila orang dimana lebih tidak lebih mudah. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya yang pertama, jangan malas, jangan boleh najis. Yang kedua, jangan jadi orang pemalas. Yang ketiga, jangan jadi bini yang durhaka dengan suami atau suami yang durhaka dengan bini. Dan harus nanti mungkin pemalas dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di majlis ini tidak keluar kita dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah. Hajat kita diijabah Allah, urusan kita semuanya dimudahkan Allah, yang sakit di antara kita mudah disehatkan Allah, dan insya Allah kita selamat dunia akhirat. Husnul khatimah ala dunia al-Fatihah. Bapak Ibu jemaah yang mulia, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia lebih-lebih di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.